Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Manahi Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana di kajian lalu kita telah masuk pada Kitabus Shaum. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab la yataqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah seseorang itu mempercepat puasa Ramadan 1 atau 2 hari. Biasanya seorang melakukan hal ini karena alasan berhati-hati. Apalagi kalau di negara kita ini adanya 2 kelompok dalam memulai Ramadan dan dalam berhari raya, yaitu dengan hisab, yang kedua dengan perpaduan antara ru'yah dan hisab. Sehingga apabila bulan sudah terbit dari ufuk, walaupun hanya sekian persen, maka dianggap sudah muncullah bulan Ramadan atau sudah muncul 1 Syawal. Adapun yang berikutnya yaitu mereka yang menggabungkan antara ru'yah dengan hisab. Tetap dihisab, tetapi hari ditentukannya tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu terkait dengan jika derajatnya tersebut memungkinkan untuk dilihat. Maka muncullah, ada yang menyebutkan 0,3 menyebutkan 3 derajat dan seterusnya. Ya. Artinya jika dia sudah 3 derajat atau 2 derajat itu sudah bisa untuk dilihat. Tapi kalau masih 0,5 derajat itu enggak mungkin untuk dilihat. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Akhirnya akan terjadi dua pendapat, 2 hari dalam memulai puasa Ramadan atau Syawal. Taib. Bisa saja kan seorang itu dengan alasan berhati-hati dia mempercepat puasa Ramadannya 1 hari, walaupun dia nggak yakin dengan hari tersebut ataupun tidak begitu yakin. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan dalam masalah ini. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana biyaumin bisaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah salah seorang kalian menyegerakan Ramadan satu atau dua hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali kalau seorang yang pada hari tersebut sudah biasa dia lakukan puasa. Falyasum dzalikal yaum. Orang yang seperti ini silahkan dia melaksanakan puasa saat itu. Misalnya ikhwah, Ramadan misalnya hari Selasa, ya hari Selasa. Kemudian satu hari sebelum Ramadan itu kan hari Senin. Baik, bagi siapa yang memang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, maka dia dilarang puasa di Senin itu. Tapi kalau yang memang biasa puasa di hari Senin, ya, memang terbiasa dia puasa di hari Senin, maka dia boleh berpuasa di hari Senin karena memang itu kebiasaannya. Makanya ikhwah, Rasulullah katakan, illa ayyakuna rajulun kana yasaumu saumahu, kecuali kalau memang seorang itu melakukan puasa di hari yang biasa dia lakukan. Berarti kalau dia nggak pernah puasa Senin, tiba-tiba kali ini dia mau puasa Senin misalnya. Demikian, berarti dia tidak boleh melakukan hal itu. Atau dia puasa Nabi Daud, sebagaimana yang sudah sangat masyhur, ya, afdalus shaum ba'da Ramadan syamu Daud, bahwasanya puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa satu hari dan tak berpuasa satu hari. Jadi kelang-kelang. Jika seandainya giliran hari berpuasa itu satu hari sebelum Ramadan, maka boleh dia puasa, silakan. Karena memang pas, ya. Misalnya macam tadi itu, dia puasa di hari Senin, berarti Sabtu dia puasa, Minggu dia tak puasa, Senin kan dia harus puasa. Demikian. Selasa puasa Ramadan. Kalau seandainya memang puasanya seperti itu, boleh silahkan dia puasa satu hari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan. Atau 2 hari sebelum Ramadan misalnya gimana ya? Mungkin karena kebiasaannya puasa Ayyamul Bid, bahkan 3 hari sebelum Ramadan mungkin. Gak mungkin, Pak. Karena puasa Bid itu tengah bulan, 13, 14, 15. Sementara Ramadan itu kan tanggal 1. Gak mungkin. Demikian ikhwah rahimallah. Ya, jadi yang biasa yang biasa puasa permingguan dia biasanya itu ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. An-nahyu an istiqbali Ramadan bisyam yaumin aw yaumaini ala niyatil ihtiyat. Larangan mempercepat ataupun menyegerakan puasa Ramadan dengan 1 atau 2 hari dengan niat ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Nah, seperti kita katakan tadi, ya. Kemarin hari apa kita puasa? Rabu. Kamis ya? Kamis. Kalau Muhammadiyah kan Rabu. Nah, jadi daripada udahlah, saya puasa aja hari Rabu. Begitu. Jadi mana tahu Ramadan, ya saya puasa. Kalau nggak Ramadan ya sudah, saya puasa sunnah, begitu. Yang seperti ini nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, yang seperti ini nggak dibolehkan. Itu disebut dengan ihtiyat. Mana tahu Ramadan. Kalau saya Ramadan, alhamdulillah saya puasa. Tapi kalau nggak Ramadan, ya sudah, berarti itu diniatkan puasa sunnah. Demikian ikhwah. Jadi yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli ilmi. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya para ahli ilmi beramal dengan hadis ini.
wa karihu ayata'ajjala rajulu bisyami qabli dukhuli syahr Ramadan li makna Ramadan. Dan mereka benci seorang itu mempercepat menyegerakan puasa Ramadan sebelum masuk puasa Ramadan. Nah, dengan maksud tujuannya untuk puasa Ramadan sebelum masuk Ramadan, tapi tujuannya untuk Ramadan. Karena apa? Karena hati-hati, alasannya hati-hati. Nomor 3, man wafaqa shaumahu dzalikal yaum. Barang siapa yang kebiasaan hari berpuasa bertepatan di hari sebelum Ramadan, bi ayyakuna qad i'tada shauma yaumin isnaini awil khamis. Seperti kalau dia memang terbiasa puasa Senin dan Kamis, au kana yasumu shauma Daud, au kana yasumu shauma Dauda, atau dia sudah terbiasa puasa Nabi Daud ala adatihi, karena kebiasaannya. Wadzalika walidzalika fa innan nahya innama huwa fi haqqi may yabtadi'u muhtatan min ghairi ijabin au qada'in wala 'adah. Maka larangan tersebut penerapannya pada orang-orang yang memang hanya waktu itu dia berpuasa dengan alasan berhati-hati, bukan dikarenakan memang meyakini kewajibannya, dan juga bukan dikarenakan puasa qadha wala adah, ya, dan juga bukan dikarenakan bukan dikarenakan kebiasaan. Ikhwah, berarti boleh nggak kita berpuasa satu hari Ramadan karena puasa qadha kita belum selesai, tinggal satu hari lagi. Kamis puasa, hutang kita tinggal satu, tinggal hari Rabu, boleh nggak? Ini misalnya nih puasanya Kamis, kita hari Rabu mau mengqadha puasa tinggal satu misalnya, harinya hari Selasa, sekarang hari Selasa misalnya, ya, besok hari Rabu puasa qadha saya tinggal satu, Kamis sudah puasa Ramadan, boleh nggak saya puasa Rabu ini dengan niat qadha, mengqadha puasa saya? Dalam masalah ini boleh, wah, karena niatnya bukan niat hati-hati, memang dia mau bayar hutang, ya, niatnya memang mau bayar hutangnya, memang harus dia lakukan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepingin untuk satu hari dua hari sebelum Ramadan karena untuk berhati-hati, maka ini nggak dibolehkan. Qala al-Hafidz Fathul Bari, wa fil hadithi raddun ala man yara taqdimus shaum ala ru'yati karrafidah. Hadis ini menunjukkan bantahan siapa terhadap orang-orang yang berpendapat mendahulukan puasa Ramadan sebelum terlihat hilal. Karrafidah, seperti orang Syiah. Jadi orang Syiah sebelum nampak hilal mereka sudah puasa. Nggak tahu ini apa dasarnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Orang Syiah sebelum nampak hilal dia sudah puasa. Demikian ikhwah, ini tentu tidak dibenarkan seperti ini. Waraddun ala man qala bi jawazi shaumun nafil mutlaq, dan merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bolehnya berpuasa sunnah mutlak. Ya, dia misalnya berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh misalnya, atau dia berpuasa sunnah, ya bertepatan puasa-puasa sunnahnya itu sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan, gitu, maka nggak dibolehkan, ya, kecuali yang kita katakan tadi puasa yang biasa dia lakukan, itu hanya itu yang dibolehkan, ikhwah. Nomor 4, ikhtalafu fi hikmatin fin nahyi 'anit taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan hikmah di balik larangan mempercepat Ramadan 1 atau 2 hari. Faqila at-taqawwa bil fitri li Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya agar dia
prepare untuk untuk menguatkan tubuhnya dalam rangka menyambut Ramadan. Liyudkhila fi biquwwati wal nasyat. Dengan demikian ketika masuk satu Ramadan dia dalam keadaan kuat dan energik. Ya, stamina oke. Sebab kalau dia 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dia sudah puasa, ya masuk Ramadannya udah mulai lemes gitulah kira-kira. Tapi kalau dia tidak puasa 1 atau 2 hari, itu dia sedang prepare kekuatan untuk menghadapi Ramadan. Sehingga ketika dia puasa Ramadan dia staminanya oke, prima. Itu pendapat yang diantara pendapatnya. Wakila khasyata ikhtilat an-nafil bil fardi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kenapa adanya larangan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, agar tidak campur baur antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau dia puasa sunnah kemudian tiba-tiba puasa wajib, ini sebenarnya puasa wajibnya dari mana mulainya? Gitulah kira-kira. Wa fihi nadhar, hanya memang pendapat ini masih perlu dia bahas ulang. Wakila ada juga yang mengatakan hikmahnya itu li'annal hukma mu'allaqun birru'yah. Ada yang mengatakan hikmah mengapa dilarang, karena hukum memulai Ramadan terkait dengan melihat hilal. Faman taqaddama bi yaumin yaumaini faqad hawala ta'ni fi dzalikal hukmu. Barang siapa yang sengaja untuk mempercepat 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, berarti dia berupaya untuk menggugat ketentuan ini. Itu dia. Rasulullah dengan tegas mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ya, puasa dengan melihat hilal dan berlebaran dengan melihat hilal. Kemudian dia sebelum melihat hilal dia sudah berpuasa. 2 hari sebelum melihat hilal dia sudah berpuasa. Berarti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia seperti sedang menggugat hukum ketetapan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Wa hadza alladzi rajjahahu ahlul ilmi. Inilah hikmah yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Jadi agar tidak ada lagi keraguan-keraguan. Lihat puasa, enggak lihat genapkan 30. Udah gitu dia. Lihat puasa, enggak lihat genapkan 30. Berarti lusanya puasa. Udah gitu aja. Jadi tidak ada kata lain. Ya. Tidak ada kata lain. Hanya begitu saja. Dengan demikian ikhwah, cara seperti ini tuh bisa dilakukan di semua tempat. Ya, antum berada mungkin di puncak Gunung Jayabijaya atau sedang bertetangga dengan suku Asmat, nggak ada berita segala macam, bisa lihat, bisa memulai sendiri. Demikian, lihat tanggal 29-nya malamnya lihat ada hilal, besok puasa. Nggak ada hilal, ya sudah. Ada tapi nggak kelihatan, nggak mendung sih tapi nggak kelihatan. Namanya juga di Jaya sana misalnya, mungkin kena ketutup daun apa gitu kan. Lebih nggak kelihatan, ya sudah, digenapkan 30 kan mudah. Itu ikhwah. Jadi pelaksanaan ini sebenarnya sangat mudah. Tapi karena muncullah yang namanya hisab, akhirnya menjadi nggak mudah jadinya. Ya, dia menjadi nggak mudah. Padahal seharusnya mudah. Padahal ikhwah, yang namanya hukum Islam itu bisa dilaksanakan semua orang. Ya, bisa dilaksanakan oleh semua orang. Baik, kelanjutannya ikhwah. Wa qala al-Hafiz al-Fathul Bari, berkata Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa hadza huwal mu'tamad. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, inilah yang bisa menjadi sandaran. Yang lain enggak bisa. Hanya ini yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Wa aqarrahu Syaukani, dan juga diaminkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Qultu, aku katakan, maksudnya penulis yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Penulisnya masih hidup. Wa huwa sharihun fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan hal ini dengan jelas-jelas disebutkan di hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqaddimu syahra hatta tarawul hilal. Jangan kalian mempercepat bulan tersebut sampai kalian melihat hilal. Au tukmilul iddah, atau kalian genapkan jumlah harinya. Begitu. Jangan kalian percepat sampai kalian melihat hilal, atau genapkan harinya. Itu aja. Alternatifnya enggak banyak-banyak. Summa sumu hatta tarawul hilal. Au tukmilul iddah. Kemudian setelah itu puasalah kalian setelah lihat hilal. Artinya begini, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Jadi la tuqaddimu bisawm, artinya jangan kalian percepat puasanya. Jadi artinya jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal, dan berpuasalah kalian sampai kalian melihat hilal. Ngerti maksudnya? Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, artinya sampai kalian melihat hilal puasalah Ramadan, dan berpuasalah kalian Ramadan sampai kalian melihat hilal, maksudnya Syawal, itu maksudnya. Atau tukmilul iddah, atau sempurnakan atau genapkan bilangan jumlah bulan tersebut. Wa fil babi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda An-Nasa'i. Dalam masalah ini juga ada yang seperti ini, juga ada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas inda An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, juga disebutkan dalam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, wa sayati takhriju fil babil lati yalih insyaallah. Adapun takhrij hadisnya akan kita sebutkan pada bab berikutnya insyaallah. Jadi intinya ikhwah, di sini larangan ya mempercepat puasa Ramadan 1 atau 2 hari. Bab tahrim shaum yaum syak. Bab haramnya puasa di hari yang kita ragukan. Besok sudah Ramadan apa enggak ya? Sudah Ramadan apa enggak ya? Udahlah puasa aja lah. Nah, ya dia ragu, enggak dibolehkan. Ansilah bin Zufar, Ansilata ibni Zufar, qala dia berkata, kunna inda Ammar ibni Yasir, ketika kami bersama Ammar ibni Yasir, fa'ata bisyatin musliyatin, kemudian disuguhkanlah untuk beliau kambing bakar. Dan memang kambing bakar ini punya taste tersendiri kalau orang Arab, ya. Enggak ada pula dulu goreng-goreng ya, goreng kambing, gulai kambing enggak ada pula. Tongseng enggak ada, belum ada dulu. Masakan mereka ya bakar, kambing bakar. Faqala, kata Ammar, kulu, silakan makan kalian. Ini ikhwah, ini 1 hari sebelum Ramadan. Ya, Allahu alam ini tujuannya apa? Yang penting ada hidangan kambing. Berarti kan hidangan istimewa ini. Ya, dipersilahkan, silakan kalian makan. Kata Ammar, silakan makan, silakan santap. Fatanaha ba'dul qaum faqala inni shaim. Tapi ada yang enggak mau. Ya, ada yang enggak mau. Dia katakan, saya sedang puasa. Faqala Ammar, lantas Ammar berkata, man shama yaumal ladzi yashukku fihi an-nas. Barang siapa yang berpuasa di hari yang orang-orang masih ragu waktu itu Ramadan apa tidak, si ragu, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Sayang sekali kan, dah dia puasa terus berdosa. Ya, kita kan maunya puasa itu berpahala. Sudahlah berpuasa berdosa gara-gara orang-orang ragu apakah waktu itu sudah mulai puasa atau tidak. Orang-orang ragu, tapi dia dengan alasan ya mungkin berhati-hati atau udahlah saya puasa aja lah, saya sanggup kok, sanggup begitu. Maka bukan malah mendapat apresiasi, tapi malah mendapat celaan, yaitu dosa. Jadi ikhwah, kalau kita lihat rentetan hadis di mana Rasulullah katakan sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqmilu 'iddatas 30. Kalau seandainya mendung enggak terlihat, ya sudah kalian sempurnakan 30. Itu sudah jelas ya koridornya. Kemudian lebih tekankan lagi, lebih detail lagi. Naha Rasulullah SAW an tuqaddimu an ayataqaddamu
Ramadan bisaumi yaumaini aw yaumai bisyam yaumin aw yaumaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mempercepat Ramadan 1 atau 2 hari. Itu kan detailnya ini, ya, detailnya. Kemudian Rasulullah mengatakan naha Rasulullah asyam yaumasyak. Nabi SAW melarang berpuasa di hari ragu. Jadi seolah ikhwah seharusnya ya sudah jelas masalahnya. Ya, sudah jelas masalahnya. Bahkan ikhwah, seandainya di hari ragu itu kita nggak berpuasa dan ternyata sudah jelas masuk Ramadan, misalnya begini, ya kita nggak tahu pada waktu itu, kita ragu besok puasa apa enggak. Ya mungkin karena komunikasi dengan orang luar sangat terbatas. Akhirnya karena dia tahu itu ragu, ya sudah dia nggak puasa. Ternyata mungkin setelah itu dia ada berita segala macam. Ternyata hari itu memang betul-betul puasa Ramadan. Apa yang dia lakukan? Qada, selesai masalahnya. Daripada dia puasa di hari itu kemudian berdosa. Itu ikhwah, ya. Daripada dia berpuasa pada hari itu kemudian dia berdosa, dikarenakan dia ragu berpuasa pada hari itu. Itu ikhwah. Dan ini biasanya orang-orang yang memang sudah terbiasa puasa. Kalau yang nggak biasa puasa, ragu aja sebulan ragu dia itu. Kalau itu nggak masuk hitungan. Ini seminggu udah puasa belum? Nggak termasuk hitungannya. Taib ikhwah, azza-Allah, perhatikan. Wa an Sammak bin Harbin qala dakhaltu ala Ikrimata fil yaumil ladzi yashukku fihi bi Ramadan wa huwa ya'kul. Aku mengunjungi Ikrimah di hari orang-orang ragu hari tersebut Ramadan apa tidak. Bahwa ya'kul. Ternyata pada waktu itu, ketika aku datang ke rumah dia sedang makan. Ya. Di hari orang-orang ragu berpuasa pada waktu itu. Faqala udunu faqul. Lantas Ikrimah berkata kepada Simak, "Yuk, dekat-dekat makan." Ya, makan. Qultu inni shaim. Simak berkata, aku sedang puasa. Qala wallahi la tadnuwanna. Apa kata Imrah? Demi Allah, makan. Dipaksa. Dipaksa. Kalau awak gitu, ya udahlah gitu. Dipaksa makan. Enggak terpaksa kalau kita kan. Jangan-jangan pas puasa juga dipaksa. Oke lah, dipaksa. Allah la tu'akhidna inna sina aw akhtana kan gitu kan. Demikian ikhwah. Jadi ini memang hari yang ragu, kemudian dipaksa oleh Ikrimah Simak ini. Ya, Simak bin Harbin, kamu dekat makan. Demikian. Pakai sumpah lagi, wallahi la tadnuwanna, demi Allah dekat dan makan. Fakultu fahadis nih. Simak bin Harbin kan ragu ini. Masalahnya ini puasa Ramadan. Jadi dia sedang puasa Ramadan walaupun ragu. Melihat bagaimana keyakinan Ikrimah ini, sampai wallahi dekat makan. Tapi seperti itu, ya. Seolah-olah memang enggak boleh makan sama sekali. Simak tahu bahwa Ikrimah ini enggak akan mungkin bicara kecuali pakai dalil. Makanya dia langsung respon. Apa respon dia? Hadis nih. Apalah dalilnya? Begitu. Jadi biasa ikhwah dahulu itu. Kalau cerita masalah syariat, mana dalilnya? Gitu, mana dalilnya? Gak bisa kita sekarang ketika kita bicara tentang syariat, tentang Islam, kemudian orang bertanya, mana dalilnya? Ini dalilnya. Gak bisa. Gak bisa. Kita mau ngajak berantem di sini. Ya kita bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sudah biasa, mana dalilnya? Kalau antum enggak tahu dalil, Allahu alam, selesai masalahnya. Nantilah saya carikan gitu. Enggak usah ngajak berantem malahan. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, memang inilah kebiasaan para salafus saleh terdahulu. Kalau bicara masalah syariat dan dia tidak faham dan dia tidak tahu apa dasarnya, dia bertanya dasarnya. Itu ikhwah. Qala Ikrimah menceritakan apa dasarnya? Qala haddatsani Ibnu Abbas. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilu syahra istiqbalan, jangan kalian mempercepat puasa Ramadan
Sumu li ru'yati waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Wa in hala bainakum wa bainahu ghubratu sihabin aw fatrah aw qatratin, apabila ternyata penglihatan kalian itu terhalang dengan awan atau mendung, fakmilu iddata thalathin, kalian genapkan saja menjadi 30. Begitu. Jadi nggak ada yang harus diragukan. Min fikih bab, termasuk fikih bab. Qala al-Hafiz Fathul Bari istadalla bihi ala tahrimi shaumi bi yaumi syakkin. Berkata Imam Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya beliau berdalilkan dengan hadis ini haramnya, jadi haramnya berpuasa di hari yang diragukan. Maksudnya ragu apa ini? Ragu apakah itu Ramadan atau belum? Itu maksudnya. Li'anna sahabiyya la yaqulu dzalika min qibali ra'yih. Karena para sahabat gak akan mungkin bicara dari hasil dari rekayasa pikirannya saja. Fayakunu min qibal marfu. Ini pasti ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti Ikrimah. Disuruhnya buka orang tersebut. Padahal dia sedang puasa. Orang itu niatnya puasa Ramadan, tapi masalahnya di hari yang ragu. Dia enggak ragu. Wallahi buka gitu. Wallahi batalkan puasamu, makan. Begitu, pakai wallahi. Ini kalau enggak dikarenakan keyakinan enggak akan mungkin berani. Ya. Enggak akan mungkin berani. Demikian ikhwah. Misalnya tanggal 1 Syawal. Antum yakin tanggal 1 Syawal. Kemudian ada teman antum. Di tanggal 1 Syawal itu puasa dia. Datang dia. Ya akhi, silakan makan siang kita. Dah puasa. Puasa 1 Syawal? Iya, wallahi puasa. Kan gitu. Wallahi buka. Begitu. Haram, kan begitu kita yakin. Itu dia yakin kita. Kenapa? Iya, dia katakan, loh ini kan 1 Syawal. Iya 1 Syawal. Kok puasa? Ya saya puasa. Wallahi buka puasa. Haram hukumnya. Kamu buka. Itu menunjukkan apa ikhwah? Keyakinan itu. Ya, keyakinan. Karena kalau sudah pakai wallahi, ini menunjukkan kita itu ingin meyakinkan orang lain. Antum jualan misalnya, ya, jual kain, jual batik misalnya. Ini batik. Pak, maaf Pak, ini batiknya asli. Asli Pak. Gini. Ah betul. Tapi ciri-cirinya seperti palsu nih Pak. Enggak, ini udah nih kok masih dia. Pak, wallahi Pak. Kan gitu dia. Gitu. Jadi ikhwah, kita itu enggak boleh asal dikit-dikit wallahi. Udah sarapan? Belum? Wallahi? Ya, nanya sarapan wallahi. Enggak ada urusannya tiba-tiba wallahi. Enggak dibolehkan ikhwah. Ya, enggak dibolehkan. Memang ikhwah kalau di Arab sering seperti itu. Demi Allah saya sudah makan. Tuh. Siapa suruh sumpah begitu? Siapa suruh sumpah? Demikian, ya. Jadi untuk hal-hal yang memang penting di Indonesia tempatnya itu, ya. Di Indonesia tempatnya. Tapi ada juga sekarang ikhwah udah wallahi itu udah nggak tahu mana yang betul dan mana yang enggak. Ya, saya ada beberapa kali suami mengadukan istrinya. Saya bilang bawa istrimu kemari dua-dua. Kata suaminya, demi Allah Ustaz dia tuh begini. Kata istrinya, demi Allah Ustaz saya nggak begitu. Terus gimana jadi coba? Betul. Ini pasti dua-dua ada yang bohong kan? Sementara adabnya ketika orang yang sudah bersumpah kita harus benarkan. Begitu. Terus yang mana? Udah pulang lagi. Gimana lagi kalau sudah seperti itu? Dua-dua wallahi. Apa mau cari CCTV? Kita lepas, tunggulah saya kirim dulu detektif saya. Nggak ada gunanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pakai Allah tuh dia. Saya nggak tahu dasar apa, pijakan apa atau sudut pandang apa sehingga dua-dua bisa berani mengatakan wallahi. Ini pasti dua-dua salah satu pasti ada yang bohong. Demikian ikhwah, itulah dia. Mau bilang apa lagi? Nggak bisa kita selesaikan. Kalau sudah masa sudah pakai wallahi. Ya, yang satu mengingkari, yang satu menetapkan. Makanya ikhwah, ada seorang sahabat ketika dia memergoki istrinya, berzina. Kan masalahnya ini kalau dia angkat masalahnya ke Rasulullah, tujuannya supaya dirajam kan, dihukum. Masalahnya kalau dirajam harus ada 4 saksi. 4 saksi ini harus melihat bagaikan timba masuk ke sumur.
Kalau sekedar peluk-pelukan aja nggak bisa, harus nampak masuk. Begitu. Kalau seandainya 3 saja nampak masuk, yang satu nampak samar-samar begitu di balik-balik daun jati gitu kan kira-kira. Gak jelas. Ini 3 nih cambuk 80 kali. Yang 3 yang bersaksi tadi yang jelas nampak dicambuk 80 kali. Kenapa? Nggak genap 4 orang. Kan nggak berani orang nuduh-nuduh berzina. Nah, ini si suami mau dituduh, mau diangkat masalahnya hanya saya yang lihat, mau nggak diangkat bagaimana? Apa alasannya? Kenapa kamu mencerai? Apa alasanmu? Ditanya hakim nanti kan, apa ya? Dia berzina. Kamu nuduh berzina, kan begitu jadinya. Karena di persidangan ikhwah. Ya, kenapa kamu ceraikan istrimu? Kalau dia katakan karena istri saya berzina, saya nggak katakan selingkuh. Karena selingkuh itu satu hal yang buruk. Ya, kalau ada orang poligami diam-diam masih dikatakan selingkuh. Dalam Islam nggak ada masalah kan? Seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, dalam Islam sah. Makanya kan Rasulullah ketika menikah lagi kan nggak ada izin dengan Aisyah. Aisyah izinnya saya mau nikah lagi kan nggak ada. Ya nikah aja. Nah, di sekarang ini ya seperti itu masih dikatakan selingkuh, masih dikatakan pelakor. Demikian ya. Pelakor ini kan image sudah buruk. Dalam Islam boleh, nggak ada masalah, asalkan si laki-laki memang punya pertimbangan yang matang dalam masalah ini. Jangan sampai dia mengistrikan janda dan menjandakan istri, gitu kira-kira. Jangan sampai mengistrikan janda dan menjandakan istri. Demikian ikhwah. Tapi intinya begitulah. Ya. Jadi kalau dikatakan istri saya ini berzina, kan harus ada. Gak bisa istri saya itu berzina, dia udah pernah nuduh. Berarti sudah menuduh. Harus datangkan 4 saksi, kalau nggak dicambuk dia. Gimana caranya? Akhirnya dia nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya begini? Dia nggak katakan dia. Bagaimana seandainya begini? Rasulullah nggak bisa jawab. Ya, Rasulullah nggak bisa jawab. Hingga akhirnya turun ayat li'an. Barulah Rasulullah kasih tahu. Kalau sudah kondisi seperti ini, maka disuruh dia bersaksi. Disuruh dia bersumpah 5 kali, demi Allah, hampir 5. Yang kelima jadi demi Allah, kalau seandainya dia bohong, dia dilaknat. Tuh. Jika kemudian si istri diminta untuk bersumpah. Jika si istri tidak mau bersumpah, maka dirajam. Tapi ternyata si istri mau bersumpah, dia demi Allah juga. Yang kelima, sumpah yang kelima, apabila dia berbohong, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Udah, berani bersumpah sampai 5 kali, maka akadnya fasah, batal, dipisahkan mereka. Itu dia, dipisahkan. Jadi apa kata Rasulullah? Kalau seandainya rambut si anaknya itu keriting, berarti memang betul dia selingkuh, memang betul dia berzina. Ada lagi, kalau seandainya memang pinggul anaknya besar, dia memang berzina. Betul. Ya. Prediksi Rasulullah tentang bentuk fisik anaknya begitu, berarti dia memang berzina. Apakah dia dirajam? Enggak, karena sudah li'an. Itu ikhwah. Baik. Li'anna sahabiyya la yaqulu dzalika min qibali ra'yihi fayakunu min qabil marfu'. Karena sahabat itu dalam masalah ini enggak mungkin dia bicara dari akalnya saja tanpa dalil. Ini pasti ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, huwa musnidun indahum la yakhtalifuna fi dzalik. Bahwasanya fatwa ini musnad artinya ada, tersambung kepada Rasulullah SAW, ada pada mereka sanadnya kepada Rasulullah SAW, dan mereka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa hadza qaulu 'ammatu ahli ilmi minas sahabati, inilah pendapat umumnya para sahabat. Wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fa fil babi atharun katsiratun 'an Ibnu Umar. Dalam masalah ini banyak sekali perkataan dari Abdullah bin Umar, wa Ali dan Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar dalam masalah ini, ikhwah, larangan berpuasa di hari yang ragu itu banyak sekali fatwa dari para sahabat.
sebutan dari sahabat: Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Dhahhak, Ibrahim, Sya'bi, Ikrimah dan lain-lainnya. Itulah dia. Qala Tirmidzi wal 'amal wa dzalika ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabi Rasulullah wa man ba'dahu min at-tabi'in. Dan umumnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tabi'in mengamalkan hadis ini. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, ini juga dipegang oleh Sufyan ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, wa Abdullah bin Mubarak, demikian juga Abdullah bin Ibnu al-Mubarak, wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Karihu ayyasuma rajul yaum alladhi yashukku fihi. Mereka semua membenci seorang berpuasa di hari yang dia ragu. Wa ra'a aktsaruhum in shamahu, dan umumnya mereka berpendapat in shamahu, kalau dia berpuasa di hari yang ragu itu, fakana min syahri Ramadan, padahal memang pada waktu itu dia padahal hari itu memang betul-betul Ramadan, maka ayyaqdi yauman makanahu, dia harus mengqada puasanya. Misalnya begini, ini hari ragu, misalnya besok hari apa? Jumat. Ya. Besok Ramadan enggak ya? Dalam kondisi ragu saya berpuasa, padahal memang betul Ramadan, maka umumnya para ulama mengatakan bahwasanya dia harus mengganti puasanya pada waktu itu. Kenapa? Bukan dikarenakan Ramadannya, tapi dikarenakan ragunya. Jadi nggak sah puasanya gara-gara ragu itu. Dianggap satu Ramadan itu dia tidak puasa. Demikian ikhwah. Jadi harus di ayyaqdiya yauman makanah, dia harus ganti satu hari, mengganti hari yang dia ragu itu. Jadi hari yang dia ragu itu dianggap puasanya tidak sah. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan ikhwah yang mau bertanya. Para pemirsa sekalian yang di rumah, jika ingin bertanya Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang terdapat di fasilitas televisi Anda, atau langsung juga Anda bisa kirimkan di nomor 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Ya silakan Pak. Kan udah jelas, sumu li ru'yatihi waftiru ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berlebaran dengan melihat hilal, kan jelas. Bukan berpuasalah kalian setelah kalian hitung-hitung dan berlebaranlah kalian setelah kalian hitung-hitung, kan enggak. Dengan melihat. Demikian ikhwah. Dan apa namanya? Rasulullah mengatakan kunna ummatun ummi. Kami itu umat yang buta huruf. Ya. La naqra'u wa la nahsab, kami tidak membaca dan tidak bisa juga menghitung. Jadi kalau kita lihat dalam hadis sudah jelas dari Abdullah bin Umar, kata beliau, kunna natara al-hilal, kami itu mencari-cari hilal, fara'aituhu, aku melihatnya, fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lantas kuberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun berpuasa, wa amara nas bisiyamihi, dan beliau pun menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi prosedurnya, kita kalau melihat hilal, kita lihat itu Abdullah bin Umar ketika melihat langsung dia puasa. Dia lihat, hilal, nak besok kamu istri-istriku puasa ya, besok bapak udah lihat hilal. Kita orang kampung kita besok puasa ya, kenapa? Bapak sudah lihat hilal. Nggak begitu kan? Bukan dia yang punya hak untuk mengumumkan. Fa akhbatu Rasulullah SAW, aku beritakan kepada Rasulullah. Itu dia prosedurnya. Ya, Anda lihat terus beritakan, kasih tahu kepada pihak yang berkompeten. Kalau diterima alhamdulillah, nggak terima ya sudah selesai masalahnya. Diterima persaksiannya, udah, maka akan terrealisasilah besok puasa. Nggak diterima ya sudah, itu urusan dia, udah urusan mereka. Karena penetapan satu Ramadan dan satu Syawal itu adalah wewenang pemerintah, bukan personal, bukan organisasi, bukan ormas, bukan juga partai, ya, itu adalah ketetapan dari pemerintah. Makanya Rasulullah katakan sumu yauman tasumun waftiru yauman tuftirun, berpuasalah kalian di hari orang-orang ramai berpuasa
dan berlebaranlah kalian di hari-hari ramai orang berlebaran. Allahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Ya, coba. Saya pernah mengenai perzinahan. Saya pernah didatangi seorang laki-laki bahwa saya untuk menjadi saksi bahwa istrinya berselingkuh. Berselingkuhnya apa ini maksudnya? Perzinahan, Pak. Zina betul. Ya, ada begitu. Dilihatnya atau karena sama-sama booking hotel? Dia tidak melihat. Oh, nggak boleh. Disuruh tanda tangan, Pak. Tolong bantu saya ke pengadilan. Saya bilang nih, Bapak melihat nggak kejadian itu? Enggak, cuman cerita dari teman-teman Oh. yang lain. Cuman Pak Ustaz, waktu ditanya istrinya, oh begini. Iya, apa? Itulah, cuman belum dihadapkan namanya dituduh dengan yang istri ini. Kira-kira Tep. Berarti terjolimi nggak perempuan ini atau yang si istri ngakuin, si perempuan ngakuin. iya, kalau dia mau apa? Itulah kira-kira. Oh, lain itu jawabannya, Pak. Kalau iya mau apa? Itu bukan jawaban. Itu lain, Pak. Kalau iya mau kalau iya mau apa itu bukan berarti iya, belum tentu. Iya, misalnya begini. Tadi ada yang ngambil minuman saya di sini. Ada yang bagak mungkin di situ kan, Pak ya? Yang agak preman. Kalau aku minum memang kenapa? Begitu. Kan mungkin dia nggak minum kan? Bisa saja dia nggak minum. Itu aja, itu kalimat nantang. Bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan. Itu, Pak. Jadi masih ihtimal. Kalau dia katakan iya saya berzina, nampak seriusnya. Kalau seandainya seorang wanita atau seorang laki-laki mengakui benar-benar dia berzina, maka boleh dihukum. Sebagaimana ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tahhirni, Rasulullah sucikan aku. Rasulullah tahulah maksudnya dia berzina. Rasulullah begini kan, datang, ya Rasulullah hukum saya. Rasulullah berpaling ke sana. Dia datang dari sana, ya Rasulullah gitu, hukum saya. Rasulullah palingkan lagi kepalanya ke sana. Datang dia lagi, ya Rasulullah hukum saya. Rasulullah katakan, ente gila gitu. Ente gila ya? Enggak ya Rasulullah, saya tuh waras segalanya gini-gini dan seterusnya. Waktu itu dia sedang hamil. Kata Rasulullah, dah kamu pulang dulu, nanti kalau sudah melahirkan datang lagi. Itu nggak ada saksi, dia datang mengakui. Ya, dia datang mengakui. Dia datang dan mengakui. Kemudian setelah dia melahirkan, dia datang bawa anaknya, si perempuan ini. Ya Rasulullah, silahkan laksanakan hukum Allah. Kata Rasulullah, pulang dulu lah, susuin dulu dia sampai dia bisa makan. Balik dia lagi. Dia balik datang membawa anaknya itu sudah pegang roti. Artinya dia sudah bisa makan. Kata Rasulullah, siapa yang mau ngasuh anaknya? Ada sahabat yang menunjuk untuk ngasuh anaknya. Kemudian Rasulullah beliau menyuruh wanita ini untuk dirajam. Itu dikarenakan apa? Dia ngaku. Ya, dia ngaku. Tapi kalau dia tanya, kamu berzina? Kalau ya mau apa? Itu belum sebuah pengakuan. Ya, demikian Pak. Jadi dalam Islam apabila diakui maka dijatuhkan hukumannya. Jika memang dia orangnya waras. Yang ada juga yang laki-laki. Ya, saya lupa siapa namanya, Ma'z. Intinya itulah, ikhwah. Sampai ketika dirajam orang ini, darahnya itu terkena Umar atau Abdurrahman bin Auf, sehingga mereka mencelanya. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu mencela ya orang ini. Orang ini sudah bertaubat, laqad taba taubatan. Dia sudah bertaubat. Seandainya taubat ini dibagi-bagikan ke seluruh penduduk Madinah, niscaya taubat orang Madinah diterima. Itu dia. Ya, jadi pengakuan boleh Pak, tapi bukan begitu pengakuannya. Tapi belum bisa dia dikatakan. Belum. Nggak bisa. Cuman anehnya gitu Ustaz, suaminya ini nggak mengadu ke pengadilan dalam proses pengadilan. Iya. Kalau tanya saksi, tak ada saksi yang melihatnya. Di Indonesia ya begitu Pak, tidak ada harus datangkan saksi. Mendatangkan saksi 4 orang yang melihat semua itu gimana caranya? Agak rumit.
suaminya ngotot, saya tidak mau lagi sama dia. Ya sudah, ceraikan saja, selesai masalahnya. Nah, ceraikan. Tapi tuduhan berzina itu lain lagi babnya. Ya. Tuduhan berzina itu lain lagi babnya. Lebih berbahaya itu, dia bisa kena hukum kalau dalam Islam. Tapi kalau di luar Islam kan nggak seperti itu. Makanya dalam Islam nggak sembarangan menuduh orang berzina. Ya. Kalau pakai CCTV gimana? Kan di hotel mungkin masing-masing ada CCTV. Tapi kan di kamar nggak ada CCTV-nya. Yang ada mungkin check-in bareng gitu kan. Check-in bareng mungkin dia ya kepingin makan nasi goreng di kamar bareng, bisa aja. Kita nggak tahu. Makan nasi goreng bareng, dia sudah lama gak ketemu gitu kan. Mungkin tadinya apa namanya alumni kan bisa reuni gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Jadi itu dia. Jadi apa namanya, menuduh itu punya syarat. Nah, seperti yang dikatakan Bapak katakan tadi, kamu berzina ya? Iya, memang kalau saya berzina kenapa? Nanti suaminya juga. Kalau ke hukum kau kenapa? Akhirnya kan ancam-ancaman begitu. Itu bukan sebuah proses. Allahu a'lam. Saya baru membuka warung makan, di sebelahnya sebelah saya sudah ada warung makan duluan. Dan info dari pembeli saya, dia menggunakan penglaris yang bisa menutup pembeli ke saya sehingga warung saya sepi, tidak ada pembeli. Pertanyaannya bagaimana cara melawan yang menangkalnya? Ikhwah, jangan menuduh seperti itu. Dan jangan percaya juga dengan orang seperti ini. Ya, jangan percaya. Kalau adanya sihir seperti itu memang betul ada. Tapi kan ini menuduh orang. Demikian. Ya, saya dulu 2000 sampai 2005, 2004 lah. Itu kan servis jam di Kampung Lalangin, di kaki 5. Itu sering. Ini hari ini kok pasiennya ke sana semua. Padahal dari nyebrang, orang tuh nyebrang. Arahnya ke seteling kita. Tapi sini belok ke kiri. Nyebrangnya ke kita. Dia udah gitu. Kata aman lah ini, ada nih, gitu kan. Sampai di pas seteling kita belok ke sana dia. Demikian ikhwah. Jadi tidak boleh menuduh-nuduh seperti itu. Ya. Kalau Anda merasa mungkin ada yang seperti itu, tapi menuduhnya enggak. Mungkin gitu kan? Karena sangka-sangka kan boleh-boleh saja. Maka silakan ruqyah sudah. Silakan ruqyah. Bacakan Al-Baqarah. Kan Rasulullah katakan bahwasanya setan akan lari dari rumah yang dibacakan soal Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Jangan dangdut yang dibaca. Semakin bertumpuk jinnya di situ, semakin tertutup pintunya, semakin kuat dia di situ. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini memang ada yang sihir-sihir seperti itu. Dan saya kira hampir semua kita pernah mendengar. Loh, buka nggak deh? Buka. Saya 3 kali di situ lihat nggak buka. Ada memang sihir-sihir seperti itu. Ya, ada memang sihir seperti itu. Tapi menuduh yang menyihir kita, tetangga sebelah yang lebih dahulu, itu enggak dibolehkan. Ya, itu enggak dibolehkan. Makanya ikhwah, dalam Islam tukang-tukang sihir santet ini memang dipenggal kepalanya. Karena gara-gara dia itu rusak masyarakat dibuatnya. Demikian ikhwah. Ya, tuh sebelah tuh. Ini kenapa? Kedis saya enggak laris. Ini ada orang dekat-dekat di sini yang bermain. Oh, begitu kan. Kan sudah sangka. Hilang mobilnya, pergi ke dukun. Pak, gimana Pak? Ini orang dalam ini, coba. Apa nggak dicurigai? Anak, istri, menantu semua dicurigai kan orang dalam. Makanya disembelih aja yang dukun-dukun ini, buat rusak hubungan kerabat. Saya mengenal lagi antara anak nenek dengan cucu, nggak bagus hubungan mereka sampai meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara dukun yang mengatakan bahwasanya ayah si anak ini disantet si nenek sampai meninggal mereka. Kan gara-gara dukun ya. Kalau yang seperti ini santet segala macam, kita mau cari bukti dari mana coba? Nggak ada bukti-buktinya. Ada orang menyantet, ada nggak ilmu santet? Ada, sihir ada, membunuh orang juga ada.
Tapi kalau orang bunuh pakai pisau, udah jelas, ada bukti, ada sidik jari. Kalau dia bunuh pakai santet, dibuat busung kemudian mati, di mana cari sidik jarinya? Mau cari sidik jari jin, entah iya atau enggak itu sidik jari jin apa ada apa enggak? Enggak bisa ya, makanya pelakunya biar enggak ada lagi orang ke sana. Bahaya memang. Ya makanya orang yang belajar, yang tukang sihir dan yang belajar ilmu sihir itu kafir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir. Artinya bukan Sulaiman yang mengajarkan mereka ilmu sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, tapi yang kafir itu syaitan. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi dalam Islam, ikhwah, belajar ilmu sihir itu kafir, murtad. Ikhwah, tukang sihirnya hukumannya mati. Itu ikhwah, tegas dalam Islam. Ya. Ada lagi? Jadi untuk Bapak yang bertanya, silakan baca Al-Baqarah, ya, silakan baca Al-Baqarah, baca ayat Quran, kemudian baca pagi sore, insyaallah ya bisa hilang. Jangan ada patung-patung di situ, jangan juga ada musik-musik, karena musik itu seruling setan. Kalau ada musik-musik malah semakin kuat jinnya di sana. Kalau memang asumsinya itu adalah jin. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya. Apakah kita bisa berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ikhwah, setiap ibadah itu ada dasar. Ya. Setiap ibadah itu ada dasar. Apabila kita ingin mengirimkan pahala ibadah ini ke orang lain juga harus ada dasar. Seperti Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Hanya tiga. Tapi di sana ada dalil-dalil yang lain, seperti bukan hanya doa anak, doa seluruh kaum muslimin itu bermanfaat terhadap si mayit. Buktinya ketika kita sholat jenazah, kan isinya doa semua, ya kan? Doa jenazah apa? Sholat jenazah? Allahumma fir lahu warhamhu. Kan nggak harus bapak kita baru kita katakan begitu. Siapapun selama dia masih muslim, kita katakan Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi, dan seterusnya. Itu kan doa untuk dia. Semua kaum muslimin, laki perempuan, al-ahya'u minhu wal amwat, yang hidup dan yang mati, kita disunahkan untuk mendoakan seluruh kaum muslim. Dan sampai padahal tidak ada dalam sebutan yang tiga. Yang tiga kan hanya anak soleh. Demikian. Jadi hubungannya anak soleh ini lebih kencang dia, ya, lebih makbul dia ketimbang yang lain-lainnya. Taib. Sedekah misalnya, ada dalilnya. Bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Haji, ada dalilnya. Demikian ikhwah. Bagaimana yang kurban? Taib. Sekarang kurban itu ibadah apa tidak? Sepakat kita bahwasanya kurban itu ibadah. Ya, penyembelihan hewan dengan niat udhiyah, kurban. Makanya dia ada waktunya, ada jenisnya, ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka dia hanya sembelihan hewan biasa untuk dimakan, tidak termasuk kurban. Berarti kan itu menunjukkan ibadah. Taib. Sekarang boleh nggak bisa nggak kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Tinggal kita lihat saja, pernah nggak Rasulullah lakukan? Kerabat beliau ada yang meninggalkan, Khadijah, paman beliau Hamzah, kemudian anak beliau, putri beliau, istrinya Utsman bin Affan. Tapi tak pernah ada riwayat beliau berkorban untuk mereka. Demikian juga anak-anak para sahabat seperti Abdullah bin Umar. Taib, mana lebih dahulu meninggal? Umarnya atau ibnu Umarnya? Kan Umar dulu meninggal. Tapi ada nggak Abdullah bin Umar pernah berkorban untuk ayahandanya Umar?
Pernah nggak Abdurrahman bin Abu Bakar berkorban untuk ayahnya Abu Bakar? Pernah nggak Aisyah berkorban untuk ayah yang sudah meninggal itu Abu Bakar? Dan sahabat-sahabat senior lainnya. Atau Ibnu Abbas pernah nggak berkorban untuk ayahandanya Abbas? Nggak ada dasarnya. Jadi ikhwah, jangan lakukan kalau nggak ada dasarnya. Terkecuali kalau wasiat. Kalau wasiat, misalnya seorang ibu, seorang ayah, kalau usia bapak nggak sampai, bapak wasiat untuk berkurban. Jadi sisihkan sebagian hartanya untuk berkurban untuk ayahnya karena dia wasiat dengan catatan harga kurban itu tidak melebihi sepertiga harta. Misalnya ternyata dia tinggalkan harta warisan, ya, meninggalkan harta warisan sebanyak misalnya 6 juta atau sebanyak 5 juta. Hitung-hitung ternyata adalah warisan 5 juta. Kurbannya juga 2,5 juta. Udah setengah kan? Berarti nggak bisa. Demikian ikhwah, nggak bisa. Jadi kalau seandainya dia berkurbannya, wasiat kurbannya itu ternyata lebih daripada sepertiga hartanya, maka nggak boleh. Atau kita boleh berkurban dengan niat, ya Allah ini sembelihanku untukku dan untuk keluargaku. Artinya kita niatkan yang sudah meninggal juga boleh, tapi secara umum. Tidak untuk nenekku yang sudah meninggal, untuk kakekku, untuk emakku, itu enggak pernah ada sepengetahuan saya. Ya. Tidak pernah ada dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Terus kenapa ada? Apakah ini memang khilafiyah? Ya, memang khilafiyah. Syekh bin Baz membolehkan. Ya. Syekh bin Baz membolehkan. Allahu alam, mungkin dikarenakan dikiaskan dengan sedekah. Allahu alam bisawab. Jadi ikhwah, kalau memang antum untuk orang tua yang sudah meninggal, bersedekah saja yang sudah jelas. Sedekah untuk orang tua itu sudah jelas dasarnya. Demikian. Tapi itu saja ikhwah, sudah 9:30 lewat 5. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.